Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Pak TD. Ya, pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai MVC atau Model View Controller. Nah, nanti kita bahas bagaimana itu model, bagaimana itu view, dan bagaimana itu controller. Oke? Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah menerapkan aplikasi web dengan model view controller atau MVC. Dan yang kedua adalah menerapkan teknologi framework dalam aplikasi web. Sedangkan untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan konsep MVC dalam aplikasi web. Dan yang kedua adalah menjelaskan prosedur pemrograman aplikasi web dengan MVC. Dan yang terakhir menerapkan MVC ke dalam program aplikasi web. Nah, apa itu MVC atau Model View Controller? Jadi MVC itu adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang menjadi aplikasi web menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah model, dan yang kedua adalah view, dan yang ketiga adalah controller. Nah, seperti yang kalian lihat ini ya, di sini adalah si client atau user, dan ini adalah MVC. Nah, si view ini adalah untuk atau bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Ya, view ini adalah mengatur tampilan ke pengguna atau user. Sedangkan si controller, ya, controller ini adalah bagian yang menjembatani antara view dan model. Jadi controller ini berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya kembali ke halaman web. Jadi controller ini bertugas untuk memproses suatu data atau mengatur apa yang harus dilakukan model dan view. Oke? Nah, sedangkan untuk yang model ini untuk mewakili dari struktur data yang langsung berhubung dengan database si website tersebut. Nah, jadi model-model ini berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam mengelola basis data, ya, dalam mengelola basis data atau si DB ini, seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, atau insert data, atau hapus data, dan lain-lainnya. Jadi model ini bisa dikatakan create, kemudian read, kemudian update, dan delete. Jadi dia model ini bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database ya sesuai dengan instruksi si controller. Oke? Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ini adalah browser atau si user client. Ya. Dia merequest ke bagian controller. Kemudian bagian controller merequest data ke model atau ke struktur data. Kemudian si bagian model ini akan mengecek ke database apakah data yang ingin dicari si klien atau si browser ini ada atau tidak. Kemudian jika ditemukan data tersebut, maka bagian model akan merespon ke controller kembali. Nah, data tersebut lagi akan dikirim ke view, dari controller dikirimkan ke view.
Kemudian pada bagian view, data tersebut direspon atau dikembalikan lagi ke browser. Jadi seperti itulah siklus dari atau konsep dari model view dan controller atau MVC. Nah, jenis-jenis MVC ada beberapa. Yang pertama adalah server side MVC. Nah, server side MVC ini biasa terjadi pada aplikasi web tradisional yang tidak melibatkan client side seperti JavaScript, Java Play, Flash, dan lain-lain. Server side MVC menyerahkan keseluruhan proses bisnis pada server. Aplikasi pada sisi user hanya dapat menerima. Jadi pada sisi user itu dia hanya menampilkan bagian responnya saja, hanya dapat menerima. Jadi MVC ini, jenis ini terkadang disebut juga dengan nama DIN client. Sedangkan yang kedua adalah mixed client side and server side MVC. Pada mixed client side and server client side MVC, satu klien tidak menggunakan model. Jadi satu klien itu tidak menggunakan model sebagai jembatan untuk melakukan komunikasi antar atau pada server dibandingkan dengan server side MVC. Jadi arsitektur ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena lebih banyak komponen yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah Rich Internet Application atau bisa disebut juga RIA MVC atau disebut juga dengan Fat Client. Jadi Fat Client ini aplikasi web yang memiliki kemampuan dan fungsinya hampir sama seperti aplikasi desktop. Jadi Fat Client ini pada sisi klien memiliki engine untuk mengambil data yang berada pada si server website tersebut. Sehingga pada klien terdapat bagian MVC sendiri dan hanya membutuhkan bagian model pada sisi server. Paham ya? Oke, kita masuk ke framework MVC. Apa itu framework? Jadi framework itu adalah sebuah kerangka program di mana yang digunakan untuk membangun atau untuk membantu developer untuk mengembangkan kode secara konsisten. Jadi para programmer itu menggunakan framework agar lebih efisiensi waktunya itu lebih singkat dan lebih mudah dipahami jika dikerjakan secara tim. Oke. Kemudian dengan adanya framework developer bisa mengurangi yang namanya jumlah bug pada aplikasi yang dibuat karena fungsi dan variabel sudah tersedia di dalam komponen framework. Jadi framework ini kita nggak merancang dari awal lagi karena sudah disediakan yang namanya function dari si framework tersebut. Nah, jadi ada banyak macam framework ya. Baik itu dari JavaScript, PHP, Python. Contohnya di bagian JavaScript itu ada React.js, Backbone.js, AngularJS, ya. Sedangkan untuk yang bagian Python, bahasa pemrograman Python itu frameworknya adalah Django ya. Kemudian yang untuk ASP itu dia ASP.NET. Framework. Jadi ini adalah contoh-contoh atau bahasa pemrograman framework. Jadi manfaat menggunakan framework ini adalah yang pertama, program menjadi lebih tersusun dan terstruktur. Dan yang kedua, praktis untuk developer. Dan yang terakhir adalah memiliki keamanan yang lebih unggul. Nanti di praktek ya, saya kasih contoh bagaimana penggunaan dari model view controller ini ya, penerapannya dalam kode program ya. Nanti kita menggunakan yang namanya framework Laravel. Jadi Laravel ini adalah turunan dari bahasa pemrograman PHP. Oke, nanti sampai jumpa di pertemuan praktek.
kita akan membahas mengenai MVC ini dan langsung mempraktekkannya menggunakan framework Laravel. Oke? Jika ada yang mau ditanyakan mengenai MVC, bisa menghubungi saya dari WhatsApp atau chat dari e-learning Chabdis ya. Kemudian nanti saya memberikan soal dan latihan, jadi saya harap itu dikerjakan sebaik mungkin. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Sekian dan terima kasih.